Akan kebenaran firman-Mu, mari memberkati kami Tuhan. Biar hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua orang percaya berkata, amin. Baik Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kasih mungkin bisakah tim anak-anak PPA ada di depan? Nanti baru mana kasih tahu kenapa harus duduk di depan mana. Mari para penari, pemimpin pujian atau semua boleh ada di depan. Ya, Mama serahin tidak ada. Biasanya Papa Mama, hari ini kita akan belajar tentang jadilah terang. Dalam tubuh kita ada hormon-hormon. Kenapa sampai saya minta anak-anak PPA? Ada satu hormon namanya hormon serotonin. Itu hormon yang mendatangkan bahagia. Karena tiap hari dengan mereka, jadi kalau udah lihat anak PPA itu bisa bikin semangat. Bisa mengalirkan gelombang-gelombang kebahagiaan dalam otak. Dan itu bikin mana senang. Senang yang lain adalah mereka melayani hari ini. Mereka bilang, baju apa? Merah. Wah. Merah Mama, merah ini kan menyala tuh. Ini kita datang Bu, karmana? Besan pakai merah, biru sah. Ini ketemu PPA merah nih Bu. Datanglah dengan merah, kita merah. Itu menyenangkan, bukan tentang merah tapi tentang mereka yang melayani hari ini. Dan itu mengalirkan hormon serotonin. Gelombang-gelombang kebahagiaan yang memenuhi otak kita. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai ada beberapa cerita yang satu kali kita di rayon A, kita komsel. Saya selalu berpikir terus, saya analisa dengan cara berpikir saya dan akhirnya saya paham. Kemarin dulu saya paham. Ketika kita komsel tentang ketakutan, lalu adalah Bapak Gembala datang terlambat karena beliau melayani rayon B. Lalu pertanyaannya begini, Bapak Ever, ketika Bapak Ever pernah takut? Pikir-pikir sonde. Oh pernah. Takut A, B, C, dan D. Kalau Bapak Ever takut, apa yang Bapak Ever lakukan? Lalu Bapak Ever bilang begini, kalau beda pilihan sama anak, beson takut leh. Ini orang gembala mah jawaban son rohani. Kan harusnya kalau beta takut, beta memandang kepada Tuhan, beta lihat Tuhan, beta ingat firman yang berkata, janganlah takut A, B, C, dan D. Pulang ke rumah beta perut, Bu, kenapa aku jawab begitu? Itu son rohani sekali, gembala leh. Jawab masa lihat ina, beta jadi son takut. Bukan takut naik ketinggian. Kalau bosu naik pohon, maka setelah itu bawa ke sebelah tangga. Nah beta ini kan jago naik pohon. Waktu awal nikah pertama naik pohon ku jawas pendek di oma perumah. Beta belum terlalu, beta masih iseng waktu itu, masih penuh dengan kejahatan. Dia suruh bawa tangga, bawa geser jauh-jauh di tangga. Oma bilang jangan bawa tangga. Bu, ada banyak hal yang dia takut dan dia bilang dia lihat beta dalam hati ini kan beta bukan Tuhan. Tapi beta coba analisa, spekulasi, dan kemarin beta temukan jawaban saat hari Jumat. Untuk beberapa kejadian ternyata beta mulai khawatir. Perkataan beta iman kuat sekali, tapi untuk beberapa mulai kendor. Lalu beta ketemu pemimpin rohani dalam kedukaan. Kami duka, Sabtu minggu lalu beta kupang pemakaman yang satu, terus Sabtu lagi pemakaman bawah dan kedukaan. Bahkan kemarin ada teman baik sekali di kantor serangan jantung advokat lalu meninggal. Ada banyak bayangan kegelapan. Lalu ketika beliau bertanya, Mariana, kita cari, kita duduk, menyampaikan sesuatu. Dia bilang begini, Eka, beliau bisa. Kenapa jawabanmu berubah? Bukan seperti itu jawabannya. Jawabannya harus begini, amin. Kalau Tuhan berkehendak. Amin, jika Tuhan berkehendak. Papa Mama, bukan pemimpin rohani saya yang menjadi sumber keyakinan iman saya. Tetapi kehidupannya yang menginspirasi saya. Kehidupan imannya yang luar biasa menginspirasi. Demikian juga yang tadi Bapak Ever jawab bahwa bukan tentang Tuhan tidak hebat. Tapi karena dia tahu, dia punya istri ini pemberani. Jadi ketika dia takut, dia lihat istri baik-baik. Kenapa saya harus takut? Kan pasti seorang suami jaga DP istri. Yang penting DP istri aman. Kalau DP istri besok takut, DP istri takut lebih rusak sudah. Tapi ketika dia lihat DP istri pemberani,
Saya istri pemberani. Demikian juga ada banyak hal yang di Bapak Ever yang mempengaruhi saya. Artinya setiap kita yang ada di sini saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Untuk melihat Tuhan kita yang besar. Mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Hari ini kita belajar tentang terang. 2 minggu yang lalu mungkin saya tidak ada. Waktu itu Pak Yasser panas ulang lagi. Saya ikut streaming tentang bertumbuh, berbuah dari waktu itu Pak Martin. Dan tidak selesai mungkin tentang bertumbuh dan berbuah. Tetapi saya juga ingat khotbah di akhir tahun 2022 maupun di minggu kedua bahwa ketika dikatakan kepada Imam Besar Yoyada, tanggalkanlah jubah kecemaranmu. Karena jubah yang cemar tidak layak ada di hadapan Tuhan. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang terang. Ini slide ini, apa yang Papa Mama lihat dari gambar ini? Hanya mata, gelap. Apalagi kalau orang gelap lagi. Ada satu, ketika kami belajar tentang insecure, di PPA ada satu wanita tercantik di dunia dan tahukah Papa Mama seperti apakah dia, apakah dengan kulit yang kinclong dan putih? Tidak. Wanita tercantik di dunia hitam pekat. Saya lebih putih dari dia. Beta putih tua, dia hitam gelap, tapi dia sangat cantik. Artinya standar kecantikan berbeda untuk setiap orang. Kita lihat gambar ini, itu mata saya yang kelihatan dan gelap. Rema firman Tuhan ini muncul ketika mulai start baca kitab Matius 4 ayat 16-17 dikatakan, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sekali lagi, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Di dalam kegelapan itu telah terbit terang. Ayat berikutnya dikatakan, sejak saat itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sudah terbit terang, sudah ada terang, tapi Tuhan bilang bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Artinya ketika kita sudah terang, langkah selanjutnya bukan terus terang dan diam, tapi bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Setiap kita harus bertobat. Ayat ini ayat pengantar kita dalam kitab Efesus 5 ayat 8-14 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, sama seperti gambar tadi. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan. Terang hanya berbuahkan. Khotbah 2 minggu lalu, kita harus bertumbuh dan berbuah. Kalau tidak berbuah dikutuk dan mati. Terang hanya berbuahkan satu, kebaikan, keadilan, kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Papa Mama, slide berikut kita lihat gambar ini Papa Mama. Ini lilin api yang saya buat di rumah sebenarnya. Waktu itu listrik padam, kita cari lilin terbatas, sedangkan ruangan agak banyak. Lalu ada minyak. Ketika masa kesulitan minyak goreng, kami tidak mengalami pertobatan untuk menggoreng-goreng. Semakin banyak menggoreng. Kita beli minyak sampai dos. Kenapa kok kita semakin menggunakan minyak? Jagung, bunga, segala macam penuh dengan gorengan. Lalu banyak minyak jelantah. Selama ini kami buang. Apalagi waktu itu ada satu jenis minyak. Kalau kita goreng sampai 2-3 kali dia tidak menghitam. Tapi ada minyak-minyak tertentu 1 kali goreng 2 kali setelah hitam.
Kan kita tidak bisa pakai, lalu kita tumpuk-tumpuk. Ketika listrik mati saya ambil, mari kita eksperimen Efran. Ada sumbu kompor, lalu kita mau ikat pakai kawat, tidak ada, oh ada garpu. Saya ikat sumbu kompor, lalu air di bawah dan minyak di bagian atas. Jadilah pelita untuk terang. Ini karya terbaik di zaman ini. Ya Papa Mama, karena terang hanya berbuahkan satu, mari kita ingat baik-baik kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kebaikan, keadilan dan kebenaran. Sebuah kebaikan mungkin baik bagi A, belum tentu baik bagi B. Mungkin kita menjadi pahlawan baik bagi A, tapi kita menjadi pahlawan keburukan bagi B. Kemudian keadilan, mungkin kita adil bagi C, tapi kita tidak adil bagi A dan B. Ini tentang keadilan. Misalnya, sama-sama kerja, tapi kenapa satu dapat 5.000 misalnya uang jajan, satu dapat 10.000. Keadilan itu tidak tentang sama rata. Keadilan berdasarkan apa yang engkau lakukan, apa yang engkau buat. Atau keadilan itu sesuatu yang tidak bisa disamaratakan. Kemudian kebenaran, kita ingat kebenaran. Kebenaran itu bicara tentang sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Baik, adil, belum tentu benar dan berkenan kepada Tuhan. Ada satu contoh ketika kami bahas di PPA kemarin, di 2 Raja-Raja pasal 22 kalau tidak salah. Ketika Yosia menjadi raja, dia 8 tahun, dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Dijelaskan siapa nama ibunya, saya percaya 8 tahun dan 18 tahun kemudian. Artinya di umur ke-26, dia mulai membuat keputusan demi keputusan. Cukup mapan. Artinya ada orang-orang 8 tahun menjadi raja, saya percaya ada orang-orang dekat yang berkualitas di sekeliling dia. Sehingga dia menjadi raja, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Karena bapaknya, kakeknya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi bukan itu, tapi dia bilang begini, kumpulkan uang dari perbendaharaan, serahkan kepada para pekerja, dan jangan melakukan hitung-hitungan dengan mereka, karena mereka jujur. Papa Mama, seorang raja, seorang imam mengakui para pekerja yang jujur dan luar biasa ini. Mereka terang yang berbuahkan kebenaran dan kejujuran mereka sampai kepada telinga raja. Sehingga raja bilang jangan hitung-hitungan, semua uang kasih, mereka kerja. Papa Mama, tentang kejujuran, tentang penggunaan keuangan. Kan kalau kita kerja panitia, pembangunan gereja, semua harus catat. Catat, harus bukti pengeluaran catat. Siapa yang terima ini catat. Siapa yang ambil ini catat. Kalau kami di PPA, yang ambil uang harus catat, bukti kas. 2 kali 24 jam, pertanggungjawaban nota. Jangan ada coretan. Jangan ada garis miring dan kotor. Karena itu bisa menimbulkan pemikiran bahwa ini manipulasi angka. Yang harusnya 30.000, tapi ada coret-coret, jangan sampai dia selundupkan 10.000. Bukan tentang kita tidak mempercayai, tapi bukti banyak kali lebih berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Tetapi ada hal yang luar biasa dalam kebenaran. 2 Raja-Raja, Yosia bilang jangan melakukan hitung-hitungan. Artinya kejujuran mereka terdengar sampai ke telinga raja. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berapa derajat panas yang dibutuhkan supaya kita menjadi murni? Saya tidak pernah lihat peleburan emas, tapi saya pernah lihat peleburan timah. Karena Bapak seorang pelaut, punya jala, Bapak membuat mal dari tanah liat. Tujuannya kalau jala, untuk jala ikan, di bawahnya harus ada sesuatu pemberat. Supaya ketika dilempar untuk mendapatkan ikan, pemberat itu membuat jala turun ke dasar laut, supaya bisa menjaring ikan lebih banyak. Karena dibuat dari nilon. Dan saya lihat Bapak masak, Bapak ada penggorengan, tacu khusus untuk timah-timah dikumpulkan, dibakar sampai sedemikian rupa, sampai akhirnya bersih. Lalu Bapak membersihkan yang kotor-kotor, 3 timah yang bersih. Timah itu yang diambil lalu Bapak kasih masuk dalam cetakan, jadilah timah yang akan dilekatkan pada jala.
Artinya timah-timah aki yang rusak segala macam dilebur luar biasa, dan saat peleburan itu dengan panas derajat yang sangat tinggi. Dalam peleburan emas seperti itu Bapak Mama, ada proses pembakaran yang luar biasa untuk memisahkan setiap kotoran dari emas yang murni itu. Bahkan kalau peleburan seperti ini untuk sebuah pembentukan. Jadilah cincin yang kita pakai hari ini, yaitu peleburan yang luar biasa. Bapak Mama, artinya berapa derajat kekristenan itu seringkali kita juga mengalami kepanasan Bapak Mama. Kalau bukan kita yang panas, kita yang memanaskan orang lain. Sesuai berapa derajat. Tuhan Yesus ketika datang, awal mula saya baca kitab Matius, saya baca satu cerita yang panjang atau satu tulisan. Oh, Tuhan Yesus datang satu untuk kaum selot, kaum pejuang, kaum ahli Taurat, Farisi, Samaria, dan ada satu kaum yang lain, ada beberapa kaum. Tuhan datang kepada orang Yahudi yang terbencar dalam berbagai kelompok-kelompok. Dalam beberapa kelompok. Artinya Tuhan ketika dia menyampaikan sesuatu, kenapa dia sampaikan dengan keras kepada ahli Taurat? Mereka adalah ahli Taurat, orang Farisi yang membahas, yang tiap hari baca kitab Taurat dan analisa telaah dengan sangat jelas. Tapi lihatlah apa yang Yesus katakan, hai kamu keturunan ular beludak. Kamu terlihat seperti kuburan yang putih bersih, tetapi kamu penuh dengan tulang belulang. Tetapi ketika Yesus bicara kepada orang Samaria orang Israel juga. Tetapi ketika kerajaan Israel terpecah menjadi dua, satu bagian utara Israel dan Yehuda, lalu Samaria di bagian utara, orang Yahudi tidak mau bergaul dengan mereka. Mereka menganggap orang Samaria A, B, C, dan D. Tetapi dalam firman Tuhan dijelaskan, Tuhan memuji kemurahan hati orang Samaria. Lihat, Tuhan harus bicara dengan tegas kepada kaum orang Farisi, kepada ahli Taurat, kepada orang Samaria, kepada kaum selot dan sebagainya. Artinya ketika Tuhan menjadi terang, Tuhan tahu berapa derajat kepada kaum ini, berapa derajat kepada kaum ini, berapa derajat kepada kaum ini. Menjadi Kristen bukan hanya kita tentang Tuhan besar. Kalau tanya apa kabar? Haleluya. Kalau engkau takut, siapa yang engkau menjadi acuan? Tuhan yang maha besar. Bukan tentang itu. Itu tetap benar Papa Mama. Tetapi ketika Tuhan memberi contoh kepada kita bahwa ketika Tuhan turun dalam pelayanannya, ada kaum-kaum yang sudah terpecah-pecah dan Tuhan harus bicara dengan terang berdasarkan hikmat yang luar biasa daripada Tuhan. Papa Mama dalam Tuhan Yesus Kristus, panas penting untuk mengeluarkan potensi terbaik dalam hidup kita. Ada benih-benih tertentu bahkan untuk bisa pecah cangkangnya itu harus mengalami proses pembakaran di hutan. Ketika hujan turun, benihnya menjadi tumbuh dan luar biasa. Di Kalimantan ketika kebakaran yang luar biasa, benih-benih sawit tumbuh dengan luar biasa. Tumbuh setelah terbakar. Ada benih-benih tertentu ketika kita beli, kita harus rendam dalam air panas yang luar biasa supaya dia pecah cangkangnya untuk tumbuh. Apa artinya Papa Mama? Kehidupan kekristenan kita, jangan takut ketika kita mengalami kepanasan yang luar biasa. Karena mungkin itulah saatnya kita akan terpecah dan keluar benih-benih terbaik, potensi-potensi terbaik dari hidup kita. Kalau kita kepanasan, jangan seperti cacing bergelombang ke kiri ke kanan. Jangan seperti anjing injak api lompat ke kiri, lompat ke kanan. Tetapi mulai lihat diri kita. Apa maksud Tuhan dengan panas yang saya alami hari ini? Apakah mungkin ini cara Tuhan untuk saya menjadi luar biasa di dalam Tuhan? Jadi kalau mengalami kepanasan, ceklah apakah sudah berapa derajat. Kalau masih panas biasa, kena api lilin dan sebagainya, tenanglah itu masih biasa. Belum mengeluarkan potensi terbaik. Amin Papa Mama. Adakah yang kepanasan hari-hari ini? Jangan takut kalau panas. Atau adakah Papa Mama yang tidak mau menjadi matahari atau panas bagi orang-orang tertentu? Jadilah panas. Setiap kita punya potensi panas masing-masing. Bapak Ever punya potensi panasnya yang bisa membuat saya mengeluarkan potensi terbaik. Saya juga punya panas yang panas untuk mengeluarkan potensi terbaik dari Bapak Ever, Efran dan Yasser mungkin. Saya mengucap syukur tadi ketika Bapak Ever pegang 2 HP. Ini maksudnya apa Bapak Ever? Don 2 datang serahkan HP. Wah, mari kita kasih tepuk tangan dulu. Kita pun tim multimedia di belakang. Saya harus memberi tepuk tangan. Kenapa? Karena ketika mereka pegang HP, saya baru paham kalau menyanyi Papa Mama ada tulisan kuning dan tulisan putih.
Selama ini kalau terlambat sudah ke Efran. Dan dia juga tidak ngomong apa-apa, dia diam-diam. Setelah rapat bilang, kakak, ini lagu tidak sesuai mama. Kami dua tuh ada tulisan kuning tuh, satu yang pegang. Kakak Arnold, tulisan putih beta yang pegang. Tulisan putih khusus untuk online, tulisan merah, kuning khusus untuk kita lihat langsung di sini. Oh, pantas kok kadang-kadang putih duluan, kadang kuning duluan. Ternyata ada 2 laptop dan 2 orang yang berbeda. Ah, beta baru paham. Supaya sudah kakak kalau begitu, supaya konsentrasi, pesan 2 harus saling melengkapi. Kemarin sudah datang ikut latihan. Dan pagi ini supaya jangan ada penggoda-penggoda dan pencobaan. Mereka melepaskan HP dengan ikhlas di hadapan Bapak Gembala. Itu luar biasa Pak Mam. Itu adalah bagian dari tindakan terang yang kecil. Terang yang kecil, tapi itu luar biasa. Bertahan terus. Karena ketika kita melayani, kita sedang menjadi terang bagi orang lain. Papa Mama, mari mengeluarkan potensi terbaik kita. Kalau mengalami kepanasan, ingatlah kepada emas. Dia dipanaskan sedemikian rupa dan dia menjadi harganya mahal. Sekarang mungkin emas sudah 1 juta, 1,1 gram yang 93%. Mahal Papa Mama. Ketika mengalami kepanasan-kepanasan karena Tuhan atau orang-orang di sekeliling kita yang menolong kita, kita akan mengeluarkan potensi terbaik. Hal yang berikut, Efesus 5 ayat 11 sampai 13 berkata, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tadi buahnya ada 3 toh, kebaikan, keadilan, kebenaran. Jangan turut ketika tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Jadi yang ada dalam kegelapan itu bukan terang. Keluar untuk nampak. Semakin nampak. Kalau perkataan kita, jadi kalau kita tampil apa adanya, percayalah itulah terang. Karena kita apa adanya. Jadi kalau belum apa adanya, masih ada yang disembunyikan, itu masih bayangan. Jangan bilang gelap, juga gelap terlalu gelap. Bayangan. Bayangan, jangan mau jadi bayangan Papa Mama, jadilah terang. Karena Matius 5 ayat 15 sampai 16 berkata, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumahmu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi mari menjadi terang. Terang yang ditaruh di atas ketinggian akan menerangi sekelilingnya, tidak menjadi kegelapan. Jangan menggelapkan orang lain supaya engkau menjadi terang. Itu juga tiru dari orang-orang pun status. Kebetulan bagus. Jangan nombor status begini, jangan naik tinggi lalu menjatuhkan orang lain. Jadi ini hari beta bikin, jangan menggelapkan orang lain supaya engkau terlihat terang. Jangan menggelapkan orang lain supaya engkau terlihat terang. Tidak baik, itu tidak benar. Tuhan bilang tidak. Kalau terang ditaruh di atas gantang, taruh di atas ini terang semua. Tidak ada cerita. Tapi kalau terang taruh di bawah, hanya bias-bias cahaya. Bias-bias, tapi bukan terang yang sesungguhnya. Papa Mama kalau ingat, pernah baca-baca cerita, saya suka kalau matahari tenggelam itu bagus, matahari terbit itu bagus. Lalu ada orang bilang aurora. Pernah baca aurora? Lalu beta googling, ternyata aurora itu dia muncul di langit utara, di kutub, dari musim dingin yang luar biasa. Ada satu fenomena alam, hanya ada di sini, hanya ada di kutub utara sana. Itu cahayanya luar biasa. Saya lupa ambil gambarnya. Itu cahaya bukan ke pelangi, tapi bias cahaya yang luar biasa, berwarna-warni, dan orang-orang kaya mengejar cahaya aurora itu di tahun-tahun tertentu, musim-musim tertentu. Indah luar biasa, tapi itu bukan terang yang sesungguhnya. Dia hanya bias-bias dari cahaya yang ada di cakrawala, dan itu menimbulkan keindahan. Baru biasa luar biasa, apalagi kalau terang yang sesungguhnya. Dan Tuhan mau kita menjadi terang yang sesungguhnya. Jangan kita pun terang. Kalau musim gelap, lalu kita tutup, sudah gelap gulita. So ini kan kalau gelap, sungguh-sungguh gelap. Sungguh-sungguh gelap Papa Mama kalau so ini. Gelap tuh sungguh-sungguh. Hujan juga sungguh-sungguh. Kemarin keluarga dari Kupang karena di tempat kematian tuh
Itu hanya rasa kayak ada di NBS. Seluruh orang NBS penuh. Lalu belum ke Mariana, iya. Hujan di Soe ini begini ya. Kok karena belum pernah di Kupang kan pernah lihat hujan sebesar ini. Hujan disertai kilat, sili lompat bisa tuh basah, lompat bisa tuh basah, sarong sabu dan tarik bisa tuh air percik. Belum lagi hutan-hutan pohon-pohon. Kita bawa jenazah dengan hujan-hujan. Kami tidak pernah lihat hujan, iya. Itulah kelebihan orang Soe. Sutau Soe. Soe nama lawan. Soe kalau hujan, Soe hujan ini ya Soe na. Hujan kalau Soe hujan sungguh-sungguh. Kalau terang, terang sungguh-sungguh. Kalau kita jalan di Kupang kan banyak terang yang banyak kali toh. Kalau bapak mama lewat di Kupang tuh rasanya kesan pernah dapat lihat bulan. Karena terang. Tapi kita Soe ini gelap-gelap sungguh-sungguh. Hujan-hujan sungguh-sungguh. Tapi kalau dapat lihat bulan purnama justru sungguh-sungguh terang. Itu hanya ada di Soe. Yang dengar mungkin ada di Kupang dan sebagainya, mohon maaf. Papa mama, terang kita harus bercahaya Papa mama supaya dilihat orang-orang di sekeliling kita. Sekalipun kecil. Dalam kegelapan yang luar biasa, bahkan bias cahaya dari jendela atau lilin yang kecil pun itu sangat bermanfaat bagi kita. Tengah malam listrik padam, saya tidak asma. Tapi kalau gelap ini sungguh-sungguh, jadi satu kali tengah malam, yasar panas tinggi, lalu gelap. Tiba-tiba kayak mau tarik napas. Saya tidak asma tapi napas tengah mati karena saking gelapnya. Ini lupa bawa petek dari HP sone cas, mati lah petek. Lalu buka kain jendela, hanya bias cahaya. Tapi itu saya bikin senang. Apalagi kalau terang yang luar biasa toh. Nah papa mama, selanjutnya kita lihat lagi di slide yang berikut. Bijaklah menggunakan terang kita. Pernah ini gambarnya, itu yang di botol tuh dia nama minyak tanah murni. Minyak tanah 100% murni. Tidak ada campuran bensin atau Pertamax. Itu minyak tanah murni Papa Mama. Yang di sebelah itu ada gadis bijaksana dan gadis bodoh. Kan ceritanya dalam Matius 25 dikatakan ada gadis-gadis bodoh dan gadis-gadis bijaksana. Nah Papa Mama, waktu saya nikah dulu, kan saya tidak tahu bistel. Dari urus bencana di satu pulau, lalu datang, kan urus bencana nih Papa Mama, kami ada di antara reruntuhan, batu dan sebagainya. Bahkan nyebrang, langgar dari satu mayat ke mayat yang lain. Saya kerja di dunia-dunia yang ekstrim dulu. Lalu mau datang nikah, lalu datang anak, lu pun dah dolek lah. Kok karena? Kan saya pun bos, saya pun kawan, su tarik rambut, su cuci muka, su licin sekali. Dan sampai apa nanti tempel make up su jadi. Tapi dengan kesepakatan di kantor itu lalu, anak mari kita keluar. Dan su tahu kepala batu. Gimana? Mari sudah taat pada pemimpin ya. Ternyata orang bawa bepi satu toko salon yang bagus. Lalu Vermaak di situ. Rambut kerimbat, wih licin mati. Muka nih korek sana. Yang paling sakit yang cabut-cabut apa tuh? Komedo ke apa? Sakit mati. Son pernah tuh? Kasih bersih karena mau jadi pengantin. Masa kitong sayang hanya menghadiri lupung nikah kotong begini kinclong nih. Baru luka momos begitu kan terbanting jauh lu. Jadi persiapkan sedemikian rupa. Nah dalam pernikahan dikatakan ini gadis-gadis yang cantik luar biasa datang untuk menyambut mempelai. Kan sekarang tuh kalau orang nikah. Coba cek sekarang orang yang nikah ketika do make up segala macam. Yang nikah tuh cantik mati setelah habis tamu semua pulang masuk makasih bersih muka. Don bisa pegang di sini dan don tarik turun. Dia pun bedak pun tabal tuh. Supaya bagus tuh. Kan dobel ini tabal mati. Kan supaya mempelai cantik. Nah gadis-gadis ini Papa Mama. Mereka bilang gadis bodoh dan gadis bijaksana. Menurut beta bukan hanya bodoh. Bodoh pakai H. Bukan stupid tapi foolish. Bodoh, bebal mungkin. Ya toh, kalau su tahu mau menyambut mempelai yang tidak tahu datangnya kapan, su bawa pelita, bawalah minyak tanah murni. Datang dengan gaya, lampu, lalu su tahu dia datang kapan, tertidurlah. Tiba-tiba dia bilang gini, dia datang. Lari salah-salah, minyak su habis, lampu padam. Harusnya beta duduk di kursi mempelai dengan mempelai pria. Tapi karena baingau, tanganga, lu tak tutup pintu, lu duduk kalau dengar saya di situ. Iya toh? Kan ini kalau beta anak perempuan, lu mau dapat mempelai yang luar biasa. Kalau bodoh ini beta taruh selalu sedikit. Lu mau dapat anak yang bagus, anak mantu luar biasa. Tidak jaga-jaga.
Kan kita jaga tuh, kita anak mau nikah, saya lihat anak nikah, woi oma Roni tabung sana, tabung sini, bersihkan segala sesuatu, persiapan luar biasa. Mama orang paling stres ketika dompo anak mau nikah. Apalagi anak perempuan kan harus ini, persiapannya luar biasa. Ma ini anak perempuan, tahu siapa dompo mama nih? Tahu siapa dompo kawan nih? Tahu siapa dompo mentor nih? Beta gigi asam nih dompo mentor atau dompo orang-orang di sekeliling. Kenapa dong Sony kasih ingat? Bawa minyak tanah. Di botol aqua kecil pun son papa. Supaya kalau pempelai datang pas habis isi langsung. Nikmati pesta yang luar biasa. Iya toh? Atau kan sekarang deh. Kalau ketemu idola beta lihat kalau bola kaki baru lihat-lihat di bola. Wah kalau idola melewat nih penjaga sekeliling tuh. Mau ada orang nekat lari ini tabrak sah. Yang penting bisa selfie nih idola. Tapi HP power bank pasti full. Karena harus cas jalan terus tuh. Kami dengar cerita di Orang Mati kemarin. Ada kakak dari Keset Nana. Dia bilang waktu Jokowi datang. Kami perumah menghadap lapangan. Jadi Bu Ever tanya. Kemana? Ada pelia bab tua. Kok pegang tangan? Jangankan pegang tangan. Kami perumah masa kami ke orang asing nah. Kami hanya bisa akses pintu samping, pintu belakang. Pintu depan Kopassus semua jaga. Tidak boleh. Kopassus jaga dengan mata siap. Dopu insting itu tajam. Yang tentara biasa dan jauh. Bilang bisa, ini Kopassus. Kenapa? Karena RI 1 nah. Kami tidak bisa masuk di depan. Sebegitu lebih dapat baju kau 1. Waktu itu ini ada duka, masa ketawa. Kami tidak dapat baju Jokowi 1. Para kami hanya masuk pintu samping, pintu belakang. Jaga ketat. Tapi minimal itu yang dia nama menteri atau orang-orang hebat. Ada kami lihat biasa sah. Tujuan semua RI 1. RI 1. Jadi Bu tanya, sniper lo ada? Masa sana ada Bu, lengkap. Don't terlalu pikiran yang sniper. Tapi kalau ada masalah lalu ada benda tajam yang kena beliau. Itu dijaga, jadi dompu mata tuh. Beta bayangkan seperti apa. Bahkan Piala Dunia, bola kaki ada luar biasa situ. Yang penjaga kan ada orang-orang berdiri itu. Dong hanya menghadap begini. Tidak boleh lihat para pemain. Karena dong harus jaga segala sesuatu. Menjaga para pemain dari aman. Betapa standar yang luar biasa. Papa Mama, Kristus kita, Tuhan kita, mempelai yang luar biasa itu. Meminta kita untuk tetap bijaksana. Siapkan pelita kita tetap menyala. Artinya selalu ada minyak. Ada hubungan yang terbangun dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita terus terang dan terang terus. Saya tidak menyebutkan iklan dari sebuah lampu. Tapi kita harus tetap terang. Itulah bijaksana Tuhan kita yang luar biasa. Supaya apa? Dan perempuan-perempuan bijaksana ini, gadis-gadis bijaksana. Ketika bilang mempelai datang. Mereka bangun dengan percaya diri dengan pelitanya. Tambah minyak. Lalu mereka masuk dalam pesta yang luar biasa. Yang nona-nona yang cantik luar biasa ini. Mereka ada di luar. Tidak bisa. Hanya karena apa? Karena tidak bawa minyak. Siapa mau kasih ke tumpeng minyak? Minyak itu sedikit. Siapa mau kasih? Ingat tadi firman Tuhan terang itu berbuahkan kebaikan. Tapi bisa juga jangan sampai kita berbuat baik lalu kita sendiri hilang dari jalur itu. Kemarin di khotbah dalam doa puasa berkata apa yang menggerakkan kita. Apa yang keluar dari dalam kita. Itu paling penting. Bukan hal receh-receh yang tidak penting. Tetapi sesuatu yang keluar dalam hikmat daripada Tuhan. Itu akan membuat kita melakukan keputusan-keputusan yang bijaksana. Kalau mau bilang kita ini siapa? Kalau mau bilang orang paling jahat, ini orang paling jahat juga. Hanya karena anugerah Tuhan. Paulus orang yang paling jahat, tapi anugerah Tuhan. Petrus orang penyangkal yang luar biasa, tetapi anugerah Tuhan. Ada banyak orang-orang yang kejahatannya luar biasa. Tetapi karena anugerah Tuhan, mereka berdiri menjadi orang-orang yang luar biasa. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terang yang mana yang kita pakai? Terang yang mana? Itu ada beberapa terang. Yang satu gambar itu terang matahari di Pantai Kute pada tahun 2020. Waktu itu bawa satu anak. Lalu yang di bawah itu terang bulan yang terang di teras rumah kami. Saya simpan karena bunga-bunga itu sudah ditebang semua dan rata. Jadi itu ada foto. Kemudian ada satu di depan itu tentang lidah, api yang keluar dari mulut. Nah Papa Mama terang yang mana yang kita pilih? Terang yang mana?
Lidah pun, Yakobus 3:6 berkata, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menudai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Mazmur 121 ayat 6 bilang, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Papa mama saya juga pikir bulan waktu malam ini kasih sakit apa? Kan kalau bulan kita lari pi luar semua foto, wah bulan purnama, luar biasa. Saya penasaran, saya googling, saya cari juga. Ternyata pada masa dahulu, zaman dahulu, bulan bisa mengganggu kejiwaan orang. Itu pada masa yang lalu. Jiwa yang mana? Oh, mungkin ada hubungan dengan hormon serotonin atau masalah-masalah kejiwaan. Ada masalah-masalah seperti itu. Kalau matahari kita sudah tahu. Menyakiti, kalau matahari di atas jam 11 bakar kulit. Makanya orang sekarang pakai, semoga saya salah, sunscreen. Sunscreen, pakai tempel-tempel supaya kalau kena matahari tabakar-tabakar. Kita ini susah salah dari dulu. Kita pikir matahari adalah pemberian Tuhan yang luar biasa. Lalu kita bermain matahari sepanjang waktu. Di umur-umur kita mulailah keluar noda-noda yang tidak bisa dibersihkan oleh matahari juga. Ada banyak noda yang harus kita tempel pakai alas bedak dan sebagainya. Yang muda-muda jagalah kulitmu. Kulit yang terbakar, saya lihat orang-orang yang bekerja keras, kulit mereka menjadi lebih cepat tua wajah mereka. Kenapa? Karena paparan sinar matahari yang luar biasa. Tapi sinar matahari bermanfaat untuk fotosintesis atau ada pertemuan klorofil atau sebagainya, ada proses pembentukan makanan. Kemudian matahari pagi juga baik sekali untuk vitamin D supaya kita pun tulang-tulang menjadi kuat. Minimal kalau bergerak dia sana langsung cepat patah. Ada banyak manfaat matahari. Matahari untuk jumur ikan kering, matahari untuk soal di musim hujan itu sangat bermanfaat. Dan mama-mama tuh hanya 1-2 persenelan kalau musim hujan dengan pakaian di jemuran. Persenelan pertama jumur, persenelan kedua tarik kembali, taruh di keranjang. Kemudian hujan panas datang, dia keluar lagi, dia jumur lagi. Saya percaya bapak-bapak tidak paham tentang ini. Karena itu adalah keahlian mama-mama. Masuk jumur, keluar jumur lagi. Supaya dia tetap panas. Itulah keahlian mama-mama. Tahu bahwa matahari ada proses pengalaman kemarin. Dia hanya keluar 1 jam. Apapun terjadi asalkan matahari bisa kena di pakaian sedikit. Matahari pemanfaat seperti itu. Tapi bulan di waktu malam menyakiti jiwa mungkin. Gara-gara bulan purnama ini. Dulu beta masih dendia waktu bulan purnama. Tapi bulan purnama berikut putus. Lalu mengganggu di hati. Mungkin seperti itu jiwa. Lalu hormon-hormon yang tidak bagus masuk ke kepala. Lalu menjadi letih, lesu dan lemah. Mungkin itu masalah kejiwaan. Besok terlalu paham itu. Tapi kalau kau bangun pagi lihat matahari cerah. Kita lihat bukan hanya dia. Ada banyak hal-hal indah yang lain. Iya tanah-nona. Yuk tanam 70 ke mana? Ya toh? Jangan lihat-lihat pula, oh Tuhan. Kenapa ini terjadi? Oh Tuhan. Oh Tuhan. Mama bilang, lu bikin apa di luar? Mama diam sah. Mama sen mengerti perasaan. Mama diam sah. Mama masih di luar. Lalu mulai foto. Lalu bikin caption sedikit. Agak sedikit-sedikit. Minimal hanya dia yang tahu. Karena ini kenangan ketika bulan purnama. Jadi kalau dia baca, pasti dia paham. Ya toh nona toh. Nyong-nyong, pasti hanya dia yang paham. Orang lain ada tersinggung banyak. Padahal kan kasih tersinggung dia. Kau hanya makasih paham 1 orang. Ya, itu juga mungkin itu yang bulan mengganggu jiwa. Nah, papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini untuk anak-anak muda. Cahaya yang mana? Atau yang Yakobus bilang. Dari dalam mulut kita. Lidah itu seperti api. Yang digerakkan oleh neraka. Artinya perkataan-perkataan. Kita pun perkataan nih jujur, setiap kita nih entah dengan cara yang kasar, cara yang halus, banyak kali perkataan kita seperti api yang membakar. Seperti api yang membakar. Perkataan kita bertobat, saya bertobat, kita bertobat dari perkataan-perkataan kita. Paling bagus kalau perkataan-perkataan kita menjadi api yang membangkitkan
benih yang baru untuk semua orang bergerak dalam potensi terbaik. Tapi kalau kita sadari bahwa kita sedang menjadi api yang tidak baik, yang digerakkan oleh api neraka, mari kita bertobat bersama-sama. Dan yang terakhir Papa Mama, mari membakar dengan benar. Mari membakar dengan benar. Saya ambil tema ini, mari membakar dengan benar. Dalam KPR, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah api dari langit. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah api. Mungkin lihat gambar, tampaklah kepada mereka lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini pelajaran saya mendapat rema yang luar biasa. Lidah api yang keluar, yang terlihat di setiap orang karena Roh Kudus mengurapi. Setiap kita, mari kita minta Roh Kudus mengurapi kita, memberi terangnya kepada kita, supaya ketika lidah api ini berkumpul. Papa Mama, kalau hanya satu terang, satu lidah api, satu lilin, mungkin tidak akan menerangi. Bahkan dalam ruangan ini ada banyak sekali lampu-lampu, dan kumpulan lampu-lampu ini menjadikan ruangan ini terang. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, mungkin kita menjadi terang. Bukan mungkin kita tetap menjadi terang, tetapi dampak kita tidak spektakuler ketika kumpulan terang-terang di antara kita. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, dikatakan dalam cerita ini ada berbagai orang banyak, dan mereka ketika Roh Kudus urapi, bahasa-bahasa mereka, ada bahasa ini, bahasa A, B, C dan D, dan bahasa-bahasa itu keluar dari hidup mereka. Apa artinya Papa Mama? Sama seperti Yesus datang bukan hanya untuk orang Farisi. Sama seperti Yesus datang bukan hanya untuk orang ahli Taurat. Sama seperti Yesus datang bukan hanya untuk orang Samaria yang baik hati. Sama seperti Yesus bukan hanya pejuang bagi seperti orang Selot. Sama seperti Yesus datang untuk kita semua yang hadir hari ini. Yesus datang. Jadi kalau kita mendapatkan terang, Tuhan mengajari kita sesuatu, pahamilah bahwa Tuhan tahu cara terbaik untuk menolong engkau keluar dan mengeluarkan potensi terbaikmu. Dan apa yang kemudian Papa Mama, bahwa api-api itu, perbedaan-perbedaan di antara kita, proses-proses yang terjadi di antara kita, tujuan utamanya adalah supaya kita menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Ketika tadi firman Tuhan dibagikan, rema yang saya dapatkan adalah ajarlah mereka tentang Kristus, pergilah ke seluruh tempat dan ajarlah mereka untuk mengenal Tuhan dengan api yang Tuhan berikan kepada kita, dengan kekhususan kita, dengan keunikan kita, dengan kelebihan kita, kita akan menjadi berkat untuk memperlengkapi orang lain. Jangan berpikir bahwa beta sini bisa khotbah mahana, beta pendiam, ketenanganmu bisa memberkati orang yang panas seperti ini. Ya toh?
Air yang es yang dingin bermanfaat untuk membekukan sesuatu. Sampai akhirnya puding tak salah taruh di freezer, mau makan besoknya dia sudah beku, tidak bisa makan. Ya, atau es freezer baik sekali untuk membuat makanan awet. Api yang membakar segala sesuatu baik untuk mematikan organisme buruk. Panas yang terjadi dalam sebuah benih baik untuk membuka cangkangnya. Jadi ketika Tuhan mendidik kita melalui cara-cara yang luar biasa dari orang-orang di sekeliling kita, datanglah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, apa maksud dari ini Tuhan? Kalau ini untuk mengeluarkan potensi terbaik, buka mata rohani saya untuk saya melihat supaya saya menjadi berkat dari tempat saya dari sini sampai ke ujung-ujung bumi, dan siapa yang dimuliakan? Nama Tuhan yang akan dimuliakan melalui terang dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.